Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fas Otomobil. Kali ini teman-teman Fas Otomobil ketemu lagi dengan saya, Bian. Oke, saya ini mau mereview mobil yang paling oke untuk bergaya, untuk keluarga, untuk juga jalan-jalan. Oke, kalau gitu kita langsung aja nge-review mobil ya teman-teman ya. Ayo kita kemo. Ya, teman-teman Fas Otomobil, kali ini saya mau nge-review yaitu mobilnya Nissan Livina VL Matic tahun 2022. Nah, teman-teman bisa melihat untuk Nissan Livina itu desainnya berubah total dari yang sebelumnya. Dengan tampilan depannya itu yang lebih elegan. Oke, depannya itu yang gagah, udah gitu juga dia lebih kedap katanya dan juga tenaganya juga lebih irit. Dengan cc itu mesin 1500 ya teman-teman. Oke. Untuk di bagian depannya teman-teman bisa lihat untuk Livina itu dia memakai grillnya itu berbentuk V dan itu grill chrome. Di tengah-tengah memakai lambang seperti biasa Nissan. Nah, untuk lampunya sendiri agak besar dan teknologinya tuh crystal lamp. Untuk di atasnya yang kayak mata elang ini teman-teman bisa lihat itu dia dilengkapi dengan DRL. Oke. Di bagian bawahnya itu ada fog lamp di kanan dan di kiri. Nah, untuk bagian depan teman-teman bisa lihat ya, kelihatan gagahnya bukan main. Nah, untuk sekarang mari kita lihat di sampingnya. Oke. Nah, teman-teman Fas Otomobil, untuk di bagian sampingnya untuk velg dan bannya itu standar seperti biasa aja mobil-mobil MPV umumnya ya. Nah, untuk velgnya itu dia di ring 16. Untuk bannya itu ukurannya di 205/55 ring 16. Velgnya sendiri itu yang jaring palang 5. Nah, terus teman bisa lihat untuk warnanya sendiri itu berwarna hitam dan silver. Jadi dipadu two tone. Oke. Nah, untuk di bagian agak sedikit teman bisa lihat dari spionnya itu dibalut dengan chrome dan ada sen spion. Nah, terus di bagian atasnya sedikit itu ada, kita nyebutnya talang air. Nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi air kalau misalnya mau buka kaca dikit nggak bakal nyiprat atau apa. Nah, untuk di bagian agak bawah dikit, nah itu ada krum-krumannya. Dan nggak lupa juga untuk handle pintunya itu udah dibaluti dengan chrome. Jadi kelihatannya tuh apa ya, bisa dibilang dinamis elegan gitu dari samping bentuknya. Oke, nah sekarang kita ke belakang teman-teman. Ayo. Nah, teman-teman Fas Otomobil, sekarang di bagian belakangnya Nissan Livina VL Matic 2022. Oke. Untuk di bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat di bagian atasnya itu sudah ada antena yang berbentuk standar tapi masih keren gitu ya, bentuknya warna hitam. Nah, terus juga di gitu bagian atas itu ada stop lamp sama rear spoiler ya. Di bawah sedikit ya seperti biasa kalau mobil MPV rata-rata pasti ada wiper belakang. Oke. Nah, untuk stop lampnya sendiri itu menggunakan teknologi LED kanan dan kiri, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di tengah-tengah ada emblem Nissan dan di bawahnya lagi yang sebelah kiri tidak lupa ya pasti ada tulisan Livina dan sebelah kanan yaitu tipenya VL. Untuk Nissan Livina VL 2022 ini itu tipe tertinggi teman-teman. Oke. Nah, terus untuk di bagian bawahnya lagi tidak lupa juga itu ada parking sensor, teman-teman bisa lihat ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, untuk di bagian bawahnya untuk Nissan Livina itu mobil kesan MPV, tetapi di bagian bawahnya kayak ada model-model SUV sedikit. Lips dari silver ini. Nah, kanan kiri berbentuknya keren ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk di bagian belakang bagasinya, nah kalau buka bagasi masih manual ya, teman-teman bisa lihat nih. Oke. Nah, untuk mobil Nissan Livina MPV ini dia itu menggunakan bangkunya 3 baris. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, untuk bangkunya sendiri yang paling belakang itu bisa diturunin. Oke, turuninnya secara manual juga. Nah, kalau mau naikin lagi tinggal ditarik aja. Ini tinggal tarik. Oke. Mau diatur pun juga bisa. Bisa lagi agak munduran dikit senderannya. Nah, untuk apa namanya? Kalau misalkan sekeluarga
ya bangku 3 barisnya yang paling belakang bisa digunakan. Tapi kalau misalkan hanya 2 baris bangkunya yang digunakan, ini bisa dilipat terus buat naruh barang itu lebih banyak dan lebih luas. Oke. Untuk di bagian bawah sini, nah itu ada perlengkapannya, ban serep sama juga ada segitiga ya untuk darurat gitu. Kalau untuk kunci-kunci toolkit itu di sebelah kanan penyimpanannya. Oke. Nah, sekarang kan kita udah lihat di bagian dalam tapi paling belakang nih teman-teman. Gimana kalau kita sekarang lihat di bagian interior depan sama tengahnya? Oke? Ayo kita kemon. Oke, teman-teman Fas Otomobil, sekarang saya mau masuk ke bagian interior di bagian depan dan tengah. Tapi untuk sekarang depan dulu ya. Oke, untuk di bagian depan ini di door trim pintu supir ini ya, itu seperti biasa dibalutinnya itu dengan berwarna hitam, tapi ada list silver gitu ya teman-teman bisa lihat ya. Terus di sebelah sini juga ada tombol yang seperti biasa juga, yaitu power window, central lock, dan window lock juga. Sekarang saya masuk ke dalam. Oke. Sebelum saya jelasin lebih panjang dan lebarnya, saya nyalain mobil dulu ya teman-teman. Oke, kunci seperti biasa kalau Fas Otomobil jual mobil pasti lengkap, yaitu kuncinya ada 2 buah. Oke, kunci seperti biasa, yaitu ada lambang Nissan di belakangnya dan juga untuk ngunci dan ngebuka. Oke, saya taruh dulu. Sekarang saya nyalain AC. Oke. Nah, oke, untuk di bagian driver ini ya teman-teman ya, itu posisinya tuh enak banget. Untuk setirnya itu bisa diatur, sebutannya itu teleskopik tapi secara manual. Saya praktekin ya. Oke, bisa mundur, maju, atas, bawah. Oke. Nah, terus untuk di sebelah kanannya teman-teman nanti bisa lihat itu ada tombol start stop engine, terus sama untuk electric mirror sama retractable, sama di bagian bawahnya itu ada tombol traction off, traction on, itu yang mobilnya tuh biar anti slip gitu. Oke, terus kalau untuk di bagian dashboardnya teman-teman bisa lihat ya, dibalut juga pasti juga warna hitam, dan juga ada panel woodnya itu yang warnanya itu gelap kayak hitam-hitam abu-abu gitu teman-teman. Nah, terus ada list silver gitu. Oke, di bagian bawah dikit ini bisa buat naruh barang-barang, dan ini udah laci dashboard ya teman-teman bisa lihat. Oke, untuk di setirnya dibaluti dengan kulit, tapi di bagian dalamnya itu ada panel. Nah, itu keren nih, panelnya keren, warna hitam glossy gitu. Untuk di sebelah kirinya itu ada audio steering control, mengatur volume, terus sama channel radio, terus juga bisa Bluetooth phone, tinggal pencet-pencetnya di sini. Oke. Untuk speedometernya sendiri itu masih jarum ya teman-teman, cuman selain dia jarum, untuk di bagian tengah-tengahnya itu ada monitor information display, cuman monitor information display nggak begitu banyak, teman-teman bisa pencet dari sini aja. Untuk penerangan speedometer bisa diatur dari sini. Ini barusan saya pencet, mau terang banget mau biasa aja kayak gitu. Oke. Nah, terus untuk head unitnya masih bisa dibilang kategorinya standar, cuman teknologi lumayan canggih. Ini barusan saya tekan jadi langsung radio. Saya pelanin dulu ya. Oke. Nah, cuman layarnya sudah besar dan dia juga touchscreen, tinggal dipencet-pencet aja. Untuk teman-teman sendiri yang pengaturannya mau diatur dengan sendirinya. Di bagian bawahnya untuk kisi-kisi AC-nya lucu, warnanya silver gitu, 2 kisi-kisi di bagian tengah. Kalau di kanan dan kiri teman-teman juga udah tahu ya, ada kisi-kisi AC juga pasti di ujung-ujungnya. Dan gak lupa juga di mana pilar di bagian depan itu ada speaker kecil, sebutannya mungkin tweeter ya teman-teman ya, di kanan dan di kiri. Oke, untuk AC pengaturannya gampang. Untuk yang di bagian kanan itu temperaturnya mau sedingin apapun terserah teman-teman. Untuk di bagian tengah itu ngeluarin anginnya mau 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kalau yang paling kiri itu pengaturan mau keluar anginnya di bagian depan, atas, atau di kaki gitu. Terus juga ini ada tombol, yaitu tombol sirkulasi udara. Kalau misalnya dipencet berarti hanya yang di dalam aja, dari luar nggak masuk ke dalam. Oke. Untuk di bawahnya lagi itu ada konsol kecil, teman-teman nanti bisa lihat ya. Tinggal dibuka dikit aja buat naruh barang. Terus juga ada untuk colokan lighter, terus juga ada sebelahnya untuk USB ya teman-teman. Oke. Untuk persnelingnya sendiri dia dibaluti sama kulit sama ada silver. Terus persneling juga gampang, teman-teman bisa lihat. Ini cuma gampang sih, ke R, ke N, ke D, 2, terus ke L. L tuh long. Jadi itu biasanya dipakai untuk tanjakan curam ya. Saya balikin lagi. Oke, terus juga di sini ya rem tangan normal seperti biasa yang standarnya aja.
Dia belum yang electric handbrake ya teman-teman. Terus juga ada cup holder, terus juga ada console box buat naruh-naruh barang lagi bisa di sini teman-teman ya. Oke. Untuk keseluruhan sih bagian interior depannya ini oke. Apalagi ya untuk Livina VL ini joknya itu udah kulit ya, leather seat, dan dia berwarna hitam. Nyaman sih, nyaman banget ini beneran. Kalau untuk mobil keluarga sih oke banget ini teman-teman. Sip. Sekarang saya pengen duduk di bagian tengahnya. Oke? Ayo kita kemon. Nah teman-teman Fas Otomobil, sekarang saya mau coba duduk di bagian tengah. Oke. Di bagian tengah ini nggak sempit ya teman-teman, bisa lihat kalau misalkan untuk ruangan kaki saya ini nggak yang sempit, masih cukup luas. Dan jok tengah ini bisa digeser ya teman-teman ya, mau dimajuin, nah atau mau dimundurin lagi bisa. Oke. Nah untuk senderannya pun bisa dimajuin atau dimundurin. Oke. Terus juga kalau misalkan saya pegel tangannya, teman-teman bisa lihat ini bisa saya turunin di bagian tengah. Nah oke, tinggal bisa naruh begini deh. Nyaman oke. Untuk di bagian tengah ini yang tidak terlalu sempit, untuk jarak kepala juga masih agak tinggi, dan di bagian tengah tidak usah takut untuk kepanasan. Di Nissan Livina VL ini dia double blower AC-nya, tinggal kita nyalain aja di atas ini. Oke, itu keluar angin AC-nya. Jadi untuk di bagian tengah sama di bagian belakang itu nggak perlu khawatir kepanasan. Jadi AC-nya bisa sampai ke belakang. Oke, untuk keseluruhan mobil Nissan Livina VL 2022 ini oke banget kalau menurut saya ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk mobil keluarga oke, karena 3 baris. Terus untuk bergaya pun juga oke. Desainnya itu yang tampilannya itu berubah total. Apalagi dampak depan sama samping sama belakang itu elegannya bukan main. Oke, sekarang saya udah nggak sabaran, saya pengen test drive ini mobil teman-teman. Ayo kita kemon. Teman-teman Fas Otomobil, nah sekarang saya lagi driving experience untuk Nissan Livina VL Matic 2022. Experience-nya sungguh nyaman dan enak sekali, udah kayak makanan aja enak ya. Nah gini teman-teman, untuk Livina VL ini handlingnya itu oke banget, nggak yang slip atau apa segala macem, nggak ngebuang kanan atau buang kiri. Nah untuk posisi drivingnya juga pas banget saya, mungkin karena saya udah setel sebelumnya ya. Oke, untuk tenaga dia dibalut sama cc yang 1500 tapi tenaga masih oke banget. Nah untuk pengereman pun juga bagus. Jadi untuk mobil keluarga nih oke banget, aman dan nyaman teman-teman. Nah kalau untuk view-nya itu ya pas lagi kita driving gini itu oke, cukup luas. Dan yang tidak terlalu blind spot. Di sebelah kanan saya masih bisa ngelihat setelah spion ini, dan sebelah kiri pun juga. Oke. Nah untuk suspensinya sendiri, nah teman-teman bisa ngerasain nanti ya. Nah itu empuk, nggak yang keras ya teman-teman. Karena kenapa ya, MPV pasti bantingannya empuk karena untuk keluarga. Oke. Nah makanya teman-teman coba deh, jangan cuman ngelihat review aja, datang ke Fas Otomobil ya, ke bursa mobil Bintaro Jaya sektor 7. Teman-teman mau ngecek mobilnya, mau nyobain, mau ketemu saya cuma ngobrol-ngobrol atau knowledge soal mobil apa gitu, bisa ketemu saya atau rekan-rekan saya. Nah sekarang saya masih pengen untuk test drive sedikit lagi nih mobil Livinanya. Enak banget nih mobil, nyaman banget, dan udah nggak boros juga ya, bertenaga tapi juga irit gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sip? Oke. Nah teman-teman Fas Otomobil, itu dia tadi review dari saya dan juga driving experience untuk Nissan Livina VL 2022. Oke banget kan teman-teman? Nah sekarang teman-teman sebenarnya sih nggak perlu khawatir ya untuk datang ke Fas Otomobil untuk ngecek unit, untuk test drive, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, langsung aja udah datang ketemu dengan saya Bian atau rekan-rekan saya. Oke? Nah untuk Nissan Livina VL sendiri ini nggak terlalu mahal kok teman-teman. Paket kreditnya OTR di 225 juta, TDP-nya cuma 12 jutaan, teman-teman bisa langsung bawa pulang. Nah
Dan juga teman-teman tidak usah khawatir, semua mobil kami di Fast Otomobil itu sudah diinspeksi oleh Otospektor. Garansinya tuh udah sertifikat nasional ya, terkenal deh pokoknya. Jadi aman, bebas tabrakan, bebas banjir, kilometer sesuai dengan recordnya. Oke? Nah jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut atau gimana. Udah datangnya sini, malu atau apa mah nggak perlu, langsung aja udah kesini kalau cari mobil. Oke? Nah sekarang ya teman-teman Fast Otomobil, karena sudah agak-agak siang, waktunya juga mau sholat Jumat, saya undur diri dulu ya. Oke, saya dengan Bian dari Fast Otomobil dan teman-teman bisa hubungin saya di nomor telepon ini atau nanti bisa teman-teman langsung datang ketemu saya atau rekan-rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.